Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masih di bab yang kelima dari kitab Zubdatus Shahihain, intisari dua hadis sahih oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati pada keduanya. Setelah pembacaan ayat-ayat, masuk kepada pembacaan hadis dari tema babu wujub ittiba'il Qur'an wal amal bima fih. Bab wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan beramal dengannya. Ada dua hadis, insyaallah kita baca yang pertama. An Samurah Ibnu Jundub, di lafaz yang lain Jundab radhiyallahu anhu qala, karena ada An-Nabi SAW idza shalla sholatan, ketika selesai sholat, aqbala alaina biwajhi, menghadap kepada kami, langsung berhadapan wajah. Waqal, maka beliau nanya, man ra'a minkum al-lailata ru'yan, siapa tadi malam di antara kalian yang bermimpi? Fa in ra'a ahadun qassaha, ketika seseorang melihat di dalam mimpinya, beliau mengkisah, orang tadi menceritakannya. Misalnya saya akhirnya cerita. Fa yaqulu ma syaa, maka beliau mengatakan apa yang beliau kehendaki, artinya menjelaskan takwilnya. Wasa'alana yauman, suatu hari beliau nanya pada kami, waqal, dengan pertanyaan, hal ra'a ahadun minkum ru'yan, apakah seseorang dari kalian yang bermimpi? Qulna, kami jawablah, belum ada dari kami yang bermimpi. Qal, berikutnya beliau cerita, lakinni ra'atul lailata, akan tetapi tadi malam saya melihat di dalam mimpiku, rajulaini atayani fa akhadha biyadi, ada dua orang yang kulihat, dia datang kepadaku, lalu keduanya memegang dengan tanganku, mengajak saya untuk berangkat. Hatta ataina ala rajulin muttajain ala qafahu, sehingga di dalam perjalanan itu kami jumpai, kami datangi, ada pemandangan wujudnya seseorang yang terbaring di atas tengkuknya, kelemahan, rebahan, terlentang. Wa rajulun qaimun ala rasibi fihrin as-sahratin, dan ada laki-laki lain
selain yang berbaring tadi, ada yang berdiri di samping kepala membawa batu. Fayasdahu bi ra'sahu, ia pecah kepalanya. Wandemne berwok pecah. Semakna itu. Fa idza darabahu tatahtaha al-hajaru. Ketika orang tadi memukulnya dengan batu, batunya gelinding, pergi glundung-glundung, nah begitu. Baru untuk memukul orang. Fantalaqa ilaihi ya'khudhah, lalu orang tadi mengejar batu untuk ia ambil. Wala yarji'u ila hadza hatta yalta'ima ra'suh. Maka orang itu tidak kembali kepada yang dipukul tadi sampai pecah kepalanya. Wa ata ra'suhu kama huwa. Setelah pecah boleh kembali, ia ulang pukulkan lagi. Qultu, kemudian saya tanya, hadis ini panjang. Tawaftu ma'ni al-lailata, tadi malam kamu mengajak saya jalan-jalan, melihat pemandangan ini itu. Fa akhbirani amma ra'aitu, tolong kau kabarkan apa makna dari pemandangan yang terlihat tadi. Qala, keduanya mengatakan nam, iya, kan saya ceritakan. Waladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu. Adapun pemandangan yang kamu lihat adanya seseorang yang dipecah kepalanya. Siapa dia? Warajulun 'allamahu al-Qur'an, dia adalah orang Allah mengajarinya Al-Qur'an. Fanama anhu bil laili, ia tidur di waktu malam. Walam ya'mal fih bin nahar, dan dia tidak beramal di waktu siang. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, diperbuat kepada dia seperti itu sampai hari kiamat. Rawahul Bukhari. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, macam-macam mimpi. Pertama, mimpinya Nabi itu wahyu. Pertama, mimpinya Nabi itu wahyu. Wahyu turun, cara menurunkannya macam-macam, diantaranya lewat mimpi, dan itu pasti benar. Yang kedua, mimpi selain Nabi ada 3 kemungkinan. Pertama, ipen-ipenan. Peristiwa sesiang terekam pada malam hari terputar kembali, itu namanya ipen-ipenan. Yang kedua, mimpi jelek, secara rasa tidak suka, secara nilai syariat salah. Maka itu dari setan. Maka cara menetralisirnya, jangan diingat-ingat, lupakan, jangan diceritakan. Kemudian meludahlah ke arah kiri tanpa air 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya mimpi. Ya Allah, lindungi saya dari jeleknya mimpi. Ulang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal halam. Lalu yang ketiga, mimpi baik secara rasa disuka, secara nilai syariat memang itu sesuai. Ini termasuk bisyarot, kabar gembira. Namanya kabar gembira itu bukan kepastian, tetapi berita yang bersifat mirip-mirip untuk menyemangati, di antara hikmahnya. Yang di situ silahkan diceritakan. Dan orang yang dapat cerita beri takwil yang baik sesuai dengan tuntunan syariat. Bila tidak bisa mentakwil, ya jangan ditakwil, takwillah yang baik. Itu tadi pelajaran pertama tentang macam mimpi. Kemudian yang ada di sini adalah mimpi Nabi, itu adalah wahyu.
Kemudian pelajaran yang kedua tentang isi hadis di atas, peristiwa yang Nabi SAW diajak untuk jalan-jalan, dipertontonkan peristiwa ini panjang. Salah satunya adalah kondisi tadi, ada orang berbaring, satunya berdiri memegang batu, pukulkan, pecah, batunya pergi, ambil, kembali, sudah utuh, pecah lagi. Batunya pergi, diambil, ketika kembali, sudah utuh, kepala, pecah lagi. Terus, ini kapan ini? Apa di alam kubur? Apa di padang mahsyar? Enggak dijelaskan. Bisa salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Berarti sebelum ada ketetapan surga neraka, itu sudah ada siksa-siksa yang disegerakan. Sebelum adanya ketetapan hukuman orang dimasukkan surga atau neraka, sebelumnya itu sudah ada peristiwa-peristiwa suka maupun duka. Di dunia ada suka, ada duka. Zikir, tentram, berpaling, gersang. Di alam kubur lebih dahsyat. Kalau di dunia ketika suka bisa dilanjutkan dengan syukur, ketika duka bisa tobat. Nah, di alam kubur ini sudah mulai balasan. Walaupun tahapan awal diperlihatkan atau nyata, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu sudah ada semuanya, sebagaimana yang disebutkan pada hadis. Senang ya luar biasa, ketika susah luar biasa. Termasuk salah satu dari siksa yang disegerakan adalah orang yang Allah ajari Al-Quran. Kita termasuk orang yang selalu berkecimpung dengan Quran. Ternyata dia tidak mewujudkan konsekuensi dari pengajaran Allah akan Al-Quran. Diajari Al-Quran, dia tidak menyukuri. Bentuk tidak syukur, tidak mengikuti Quran, tidak mengamalkan Quran apa? Malam hari waktu habis untuk tidur, siang hari habis untuk cari dunia, yang tidak mikir halal atau haram. Malam hari untuk tidur lagi, siang hari habis untuk cari dunia, tidak mikir halal atau haram. Nah, itu termasuk orang yang nanti mendapatkan diantaranya siksa yang disegerakan. Dibaringkan, pecah kepalanya, batu gelundung, diambil, kembali sudah utuh, pecah lagi. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itu kita butuh tahu bagaimana petunjuk Allah kepada orang Islam untuk mengisi waktu malam. Sehingga supaya diwujudkan petunjuk Allah kepada kaum muslimin untuk mengisi waktu malam. Ada waktu ribat, yaitu maghrib sampai isya, itu waktu ribat. Waktu jaga perbatasan tentara. Bila dia bukan tentara, dia bisa mengisi waktu itu dengan duduk di majelis zikir antara maghrib sampai isya. Dan dibenci tidur sebelum isya. Di majelis zikir ya banyak, zikir, baca Quran, taklim. Atau bila sibuk yang lain, bukan sibuk kemaksiatan, sibuk yang maslahat. Mungkin baca-baca, ngajari anak-anak, atau diskusi dengan keluarga, atau maslahat dunia yang memang itu mendesak, memang
cara memperolehnya benar, sebab mencari bersama tujuannya untuk kemaslahatan diri, keluarga, agama, dunia akhirat masih memungkinkan. Selepas Isya dibenci untuk ngobrol, itu termasuk waktu untuk istirahat. Sekira bisa, sepertiga malam akhir bangun. Karena tanda orang soleh itu adalah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Waktu malam yang panjang baca Quran, sujud. Makanya selepas Isya segera istirahat, sekira nggak ada kebutuhan mendesak. Tentunya ada acara keluarga sesuai dengan kebutuhan, selebih itu istirahat. Sehingga nanti malam sebelum subuh bisa bangun, bisa sholat 11, atau bila waktu nggak cukup bisa 9. Bila maksudnya terlalu kesel atau sakit 1, dan memperbanyak istighfar di waktu sahur. Abu Hurairah itu sampai larut malam untuk apa? Murojaah ilmu. Dikhawatirkan nggak bisa bangun karena kesel murojaah, maka witir sebelum tidur. Itu diantara petunjuk mengisi waktu malam. Kemudian waktu siang, waktu untuk mewujudkan Al-Quran. Yang ahli ilmu bisa mengembangkan ilmunya, yang menyiapkan sarana bisa mengembangkan sarananya, yang punya kewajiban ngurus keluarga, ia kerjakan tugas ngurus keluarga. Karena ada tugas rezeki disebar, carilah sebagai pembekalan, tapi bukan tujuan. Sehingga dengan demikian semua jalan kehidupan itu yang dibimbingkan ia terapkan. Sebagai majikan yang baik, pekerja yang baik, murid yang baik, guru yang baik, dagang yang baik, petani yang baik. Sehingga petunjuk Islam untuk semua sisi kehidupan wujudkan, bukan kerja menghalalkan segala cara. Itu petunjuk Islam di waktu siang. Dan juga ada waktu duha, ada waktu zuhur, ada waktu qailulah. Sementara orang yang bertakwa itu tidak terlalaikan untuk zikir, sehingga di waktu sibuk ketika istirahat ia sempatkan untuk sholat duha, sehingga nanti bisa menjadi refreshing, penyegaran diri jiwanya, sehingga dengan kontrol sholat kerjanya pun juga yang halal. Itu diantara petunjuknya. Makanya siapa yang diberi ilmu syar'i malam hari untuk tidur, siang hari seolah untuk mengejar dunia, tidak mikir halal atau haram, malam hari tidur lagi, dan berikutnya itu yang terancam dengan hadis yang telah kita baca di atas, mendapatkan siksa yang disegerakan dengan dibaringkan lalu dipecah dengan batu. Ketika batunya gelundung diambil, ketika kembali sudah utuh pecah lagi, dan terus sampai hari kiamat. Ini merupakan peringatan keras kepada kita semuanya. Jangan sampai orang meninggalkan Al-Quran, jangan sampai orang tidak beramal dengannya. Quran sebagai petunjuk segala sesuatu, maka wujudkan. Ada bimbingan mengisi malam, ada bimbingan mengisi siang, semuanya telah mendapatkan bimbingan yang sempurna. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.